Ya, shalom, shalom. Bulan ini ada konferensi YHS Leader Conference yang diadakan di dalam bulan ini. Dan sangat bagus sekali untuk kita bisa ikut serta karena ada dampak yang luar biasa dari YLC ini. Dan YLC ini ya, itu 3 hari sudah digaungkan minggu demi minggu kita semakin mendekati. Dan untuk KKR itu gratis, saudara bisa langsung datang. Namun untuk seminar saudara bisa mendaftar di belakang sana ya. Dan kemudian saudara lihat, coba saksikan gambar di depan ini. Nah, di sini kan ada siapa di situ? Siapa tahu Smith Wigglesworth? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang pernah hidup zaman dia, angkat tangan. Ada. Yang tahu Catherine Kuhlman, ya, tahu kan? Dan Benny Hinn. Coba saudara lihat dari 3 hamba Tuhan ini, mereka punya kesamaan, similarity. Kira-kira kesamaan dari antara 3 orang ini apa? Apakah khotbahnya bagus? Ya pasti. Tapi bukan itu yang inti poinnya. Semua pria tidak, ada satu wanita di sana. Jadi baik pria, baik wanita, semua bisa dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat. Oke, nah terus apa kesamaan dari antara ini? 3 orang ini memiliki pelayanan yang sama, yaitu adalah pelayanan apa? Kesembuhan. Melalui mereka ada banyak orang alami kesembuhan yang luar biasa. Ternyata ada satu lagi, yaitu adalah Peter Yongren. Bukan cuma 3, ternyata ada 4. Nah, kalau saudara perhatikan, 4 orang ini adalah orang yang memiliki pelayanan yang sama, setara. Peter Yongren, oleh karena anugerah Tuhan, di YLC nanti bisa hadir. Nah, untuk mendatangkan orang ini sukar sekali karena surat izin dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan buka jalan. Tapi maksud saya adalah di YLC ini ada seorang abdi Elohim yang dipakai Tuhan dahsyat untuk bisa membuat ya kuasa Tuhan dapat dimanifestasikan. Saudara lihat, oleh sebab itu pastikan saudara hadir, saudara datang di situ. Yang sakit silakan diajak karena ini orang tidak main-main ya. Nanti ada lagi yang lebih muda lagi, siapa pelayan kesembuhan ya. Nanti tambah lagi ya, gambar kelima harusnya, Pastor Billy Zakarian kan ya. Tapi saudara lihat, hari-hari ini saya percaya ada mujizat semakin dahsyat itu semakin dinyatakan dengan luar biasa, amin. Ayo tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus kita. Jadi pastikan hadir di dalam YLC The Conference dan juga di dalam seminarnya itu saudara ya akan dibekali oleh seorang yang sudah sukses di dalam dunia marketplace. Karena hidup kita ini bukan cuma di dalam gereja dan di mana Tuhan bukan memanggil kita untuk masuk dalam gereja saja, tidak. Buat apa kita jadi terang di dalam tempat yang sudah terang? Oleh sebab itu terang yang kita dapatkan ini untuk bisa kita berdampak di dunia marketplace. Nah, di situ nanti akan ada orang-orang yang membekali kita. Jadi semua daripada saudara di sini dalam dunia marketplace, Tuhan bisa jadikan Anda jadi orang yang besar, sukses, dan penuh dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Amin. Siapa yang percaya masa depan kita itu dijamin oleh Yesus Kristus? Ayo tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus kita. Nah, sekarang bulan ini adalah tentang Jesus Heal Nation. Yesus menyembuhkan bangsa. Bangsa itu apa? Apa hubungannya dengan kita? Kalau misal diangkat lagi lebih tinggi, bangsa naik lagi adalah dunia. Tuhan menyembuhkan dunia. Apa maksudnya kita dengan dunia? Saudara lihat, hubungan dengan kita itu adalah yang paling besar kan dunia. Kita bawa turun lagi adalah bangsa. Kita bawa turun lagi itu adalah kota. Kota apa sekarang? Kota bangsa Indonesia. Kotanya di kota Malang. Bawa turun lagi yaitu adalah tempat di mana kita tinggal. Jadi ini berbicara tentang tempat di mana kita hidup. Itu Tuhan mau sembuhkan itu semua. Apa itu? Tempat di mana Anda hidup di mana? Di rumah, di keluarga,
di pekerjaan, pelayanan, departemen ini atau itu, Tuhan mau menyembuhkan tempat di mana Anda hidup. Saya percaya sehingga saudara bisa punya hidup yang terbaik di tempat itu. Nah, oleh sebab itu hari ini saya akan sampaikan dengan satu poin saja, judul yaitu adalah menjadi besar. Katakan bersama dengan saya bisa jadi besar. Yuk dengan suara yang keras ya, 1, 2, 3 katakan, saya bisa menjadi besar. Siapa yang mau jadi besar? Angkat tangan tinggi-tinggi. Besar apanya? Bukan cuma besar badannya. Kalau besar badannya kan ya makan banyak. Bukan itu saja, tetapi prestasinya besar. Pelayanan Anda besar, ministrinya besar. Terus karirnya besar. Terus masa depannya besar. Tuhan mau menjadikan Anda menjadi orang yang besar. Bagaimana caranya jadi besar? Satu ini dulu saudara. Ini mesti nangkap dulu, yaitu adalah tidak ada kata gagal dalam hidup ini. Hilangkan kata gagal. Nanti hari Rabu saya akan sampaikan anti gagal. Nanti Rabu juga hadirlah karena di situ nanti ada Mongol yang ikut melayani bersama-sama dengan kita. Tapi di hari Rabu khotbahnya akan beda, ya 7 prinsip anti gagal. Tapi saudara lihat untuk menjadi besar, kata gagal ini tidak boleh ada dalam hidup kita. Hilangkan kata gagal. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah mendesain kata gagal dalam hidup ini. Terus bagaimana? Kalau misalnya terjadi seperti yang tadi itu bukan gagal saudara. Namanya belum berhasil. Nah orang kalau belum berhasil bukan gagal. Terus apa yang terjadi? Ya belajar. Kalau belum berhasil itu adalah belajar. Kalau sudah belajar pastilah akan berhasil. Jadi sama sekali tidak ada kata gagal. Kata naik kelas, tidak naik kelas. Terus gagal. Tidak ada saudara. Yang ada adalah belum berhasil. Kenapa belum berhasil? Karena belum belajar. Kalau sudah belajar nanti pastilah akan berhasil. Kalau sudah berhasil ya belajar lagi supaya nanti akan jadi lebih tambah berhasil. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah mendesain kegagalan dalam kehidupan kita. Yang memberitahukan kegagalan itu adalah siapa? Iblis. Dengan tipu dayanya dia membohongi dan menipu kita mengatakan engkau bukan siapa-siapa, engkau tidak bisa apa-apa, engkau sudah gagal dan berantakan. Tapi dalam Yesus itu tidak ada saudara. Ingat, yang ingin supaya kita jadi besar, supaya kita jadi berhasil, bukan kita, Tuhan. Yesus merindukan anak-anaknya, kita semua di sini menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam segala sesuatu. Amin. Siapa yang percaya kita hidup berkemenangan dalam Yesus Kristus? Ayo tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus kita. Buka firman Tuhan sekarang dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-13. Setelah mendengar hal itu, Yesus menyingkir seorang diri dengan perahu dari sana ke suatu tempat yang tandus. Ketika orang banyak itu mendengarnya, mereka mengikuti dia dengan berjalan kaki dari kota-kota itu. Setelah sampai di seberang, Yesus melihat orang banyak itu dan ia digerakkan oleh belas kasihan atas mereka. Lalu menyembuhkan sakit penyakit mereka. Menjelang malam datanglah para muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari semakin larut. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa agar dapat membeli makanan-makanan mereka sendiri. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, mereka tidak perlu pergi, kamulah yang harus memberi mereka makan. Mereka berkata kepada Yesus, kami tidak punya apa-apa di sini kecuali 5 roti dan 2 ikan. Yesus atau dia berkata, bawalah itu kepadaku. Setelah memerintahkan orang banyak itu untuk duduk di atas rumput, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dia menada ke langit dan mengucapkan berkat. Kemudian sambil memecah-mecahkannya, dia memberikan roti itu kepada murid-muridnya. Dan para murid-murid itu membagikannya kepada orang banyak itu. Ayat 20 boleh dibantu baca saudara? Dengan suara yang keras semuanya membantu baca saya. 1, 2, 3. Maka makanlah mereka semua hingga kenyang.
Dan mereka mengumpulkan sisa dari potongan-potongan itu 12 keranjang penuh, 21 dengan keras lagi, yuk 23. Mereka yang makan itu kira-kira ada 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak. Nah ini, jadi besarnya gimana? Dari kisah ini kita akan bisa melihat cara supaya tidak jadi besar. Loh kok aneh? Tadi judulnya cara menjadi besar. Tapi Bapak membahasnya dari supaya tidak jadi besar gimana? Karena saudara lihat manusia itu cenderung ngelihat yang negatif. Saya punya kertas putih. Saya tulis dot hitam di sini. Saya tunjukkan kepada saudara. Anda tahu ini apa? Maka 85% akan berkata itu titik Pak. Mana titik? Ya itu kan Bapak lihat di situ ada titiknya di sana. Nah, orang cenderung lihat titik hitamnya di sini. Loh, kenapa Anda lihat titiknya? Kenapa tidak melihat kertas putihnya? Ya karena yang kelihatan lebih kelihatan yang titiknya. Nah itu. Nah artinya adalah orang lebih suka melihat yang sisi negatif. Oleh sebab itu, supaya kita tidak alami sindrom air terjun yang berkata, loh kok saya jadinya tambah kecil. Kok saya malah jadi yang buruk tambah buruk. Nah sekarang kita akan bisa menjauhi hal itu dan melihat bagaimana Tuhan mengangkat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Sehingga target kita pada tempat ini, saudara bisa alami langkah praktis untuk mengalami keajaiban Tuhan yang menjadikan Anda besar sampai Yesus datang kedua kali. Apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil. Amin. Siapa yang percaya kita diberkati oleh Yesus Kristus? Angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus kita. Kisahnya seperti ini. Yesus berdoa. Ternyata orang banyak mengikuti Yesus. Selesai berdoa, Yesus menoleh ke belakang dan terkejut melihat ada banyak orang kena alami persoalan. Mata buta, kaki timpang, kurus, kurangan gizi, dan lain sebagainya. Maka tergeraklah hatinya Yesus ini untuk menyembuhkan satu persatu. Dan orang yang datang bukan ratus tapi ribuan. Maka dari itu Yesus tumpang tangani mereka satu persatu dan doakan satu persatu. Dan keajaiban terjadi. Semua, di sana katakan semua orang yang alami masalah, sakit penyakit semuanya apa? Sembuh. Nah ketika sembuh, semua itu saling cerita. Kamu sakit apa tadi? Saya sakit punggung. Sekarang ya apa? Sudah sembuh saya. Wah luar biasa. Kamu sakit apa? Saya mata ini buta. Tidak bisa lihat ini saya. Tapi sekarang ajaib ya orang itu ciamik. Guru besar yang namanya Yesus itu luar biasa. Mereka saling menceritakan. Loh kamu berapa lama sakit punggung? Sudah dari 5 tahun kemarin saya. Saya coba ke tabib manapun gak bisa sembuh. Tapi ini orang luar biasa. Saling cerita. Wah luar biasa ya. Nah itu mereka saling cerita sampai lupa waktu. Dari jam 2 siang mereka cerita sampai jam 5 sore. Sampai akhirnya yang terjadi adalah Yesus tersenyum melihat semua orang-orang yang dilayani sembuh. Dan mulai tersenyum kembali itu mereka, melihat kebahagiaan itu. Tapi waktu sudah malam. Tiba-tiba sadar ini kan belum makan semua. Kalau belum makan begini bagaimana ini? Murid-murid langsung memberikan usul. Guru, di sebelah sana kan ada desa ya. Kita suruh mereka pulang. Supaya ke sana mereka mungkin bisa cari makan di situ. Caranya gimana? Tidak jauh guru. Kita suruh mereka ke sana. Tapi ajaibnya Yesus di sini berkata, jangan disuruh pulang. Kan belum makan semua. Ya tapi jangan disuruh pergi-pergi ke sana. Kasihan mereka semua. Kamu tidak lihat apa murid-muridku? Ini semua tersenyum bahagia. Saling menceritakan apa yang baru mereka alami. Kalau disuruh pergi masa kau mau bikin persoalan lagi? Kan belum makan mereka semua. Tidak bisa. Terus bagaimana kita mesti apa? Kamu yang harus kasih mereka makan. Poin yang pertama saudara. Orang tidak akan bisa jadi besar kalau dia tidak mau repot. Nah ini. Hanya orang yang mau repot dia akan jadi besar.
Jika orang punya mentalitas yang dimana dikatakan saya tidak mau repot. Saya nggak mau repot-repot. Dia nggak akan jadi besar, saudara. Percayalah. Mana artinya, tunjukannya bagaimana? Saya jelaskan yang dimaksudkan di sini. Hari itu saudara, Yesus itu barusan berduka. Karena ada Yohanes Pembaptis itu baru dibunuh. Dan dia baru berduka dan berdoa. Tapi setelah itu dia diikuti sama orang banyak. Dia tidak izinkan rasa kalutnya dia untuk mempengaruhi pelayanan. Dia simpan rasa dukanya, dia hadapkan di hadapan Bapa. Kemudian dia layani orang. Dan dia sembuhkan semua orang banyak. Udah dong. Nah ternyata ada bagian ketiga yaitu apa? Ngasih makan. Kalau Yesus tidak mau repot, maka dia akan berkata begini. Saya ini barusan berduka ya. Yang baptis saya namanya Yohanes. Itu barusan dibunuh. Salah apa dia? Dia itu tidak salah apa-apa. Nah, sekarang dia dibunuh seperti ini hanya karena memberitakan Injil. Wah, saya nggak terima. Nah, kemudian, oke lah, saya enggak masalah. Saya sekarang kedua, saya layani semua orang yang sembuh. Supaya sembuh. Nah sekarang bagian saya ini sudah nyembuhkan sudah. Sekarang saya disuruh direpotkan untuk ngasih mereka makan. Oh tidaklah, saya enggak mau saya. Yesus bisa begitu. Dan murid-murid arahnya ke sana saudara. Murid-murid berkata, guru Anda kan barusan berduka. Kemudian baguslah bisa istilahnya apa itu? Menyimpan rasa dukanya itu, tidak izinkan rasa kalutnya mempengaruhi pelayanan. Sudah. Terus sekarang guru, engkau sudah sembuhkan semua yang sakit. Nah kalau misalnya mereka ini belum makan, ya bukan urusan kita toh. Suruh pulang, suruh pulang. Bukan bagian job desk kita untuk ngasih mereka makan. Kita nggak usah repot-repot, yang penting mereka itu sudah suruh pergi saja. Nah ini arahnya ke sana. Kalau Yesus tidak, oh enggak. Mereka butuh makan. Kamu yang harus kasih mereka makan. Saudara lihat pada dasarnya manusia itu tidak mau repot. Dia hanya mau rileks dan urusi kepentingan dirinya dia sendiri. Saya bukan bagian job di saya yang bagian gini. Ini gak jadi besar saudara. Saya beri contoh. I.O. event organizer. Seorang I.O. kalau dia ingin ngurusin ulang tahun, simple, sederhana. Tapi kalau selamanya dia cuma ngurusi urusan yang simple dan sederhana ini, yaitu event ulang tahun saja, dia gak akan bisa terkenal. Bagaimana caranya supaya bisa terkenal? Ya kerjakanlah event yang lebih besar, pernikahan. Dan tentu saja, ngerjakan event ulang tahun dengan event pernikahan itu beda sekali. Yang pernikahan jauh lebih rumit, jauh lebih repot. Tapi kalau misalnya dia tidak mau jadi besar ya sudah. Tidak usah repot-repot, yang kecil-kecilan saja. Kan gitu. Saya gak mau repot saya, pusing saya. Ngurusin ini belum lagi, wah pusing saya, belum dimarahin sama orang lagi. Kalau ulang tahun, wah lebih enak. Nah, selamanya gak jadi besar. Jadi orang yang tidak mau repot, dia tidak akan bisa jadi besar. Sama dengan Musa. Musa itu juga gitu. Dia kan dari bangsa Israel. Mesir tepatnya, dikeluarkan dari Mesir oleh Tuhan. Selamat, dia punya keluarga baik-baik dan punya domba, punya istri di situ. Sudah kan? Tuhan berkata, nak kembali ke sana, ke Mesir, bebaskan bangsa Israel. Musa punya dua pilihan. Dia bisa berkata, Tuhan saya ini sudah punya kehidupan baik. Saya ini punya hidup yang sempurna, keluarga kecil, yang damai, yang lucu, domba-domba yang nyamannya di situ. Baik. Nah sekarang saya disuruh ke sana. Wah Tuhan, merepotkan saya saja. Ya sudah, kalau misal kau pilih yang ini ya tidak jadi besar. Tapi kalau misal engkau mau ke sana, itu ngurusin 3 juta orang. Dengan ngurusin satu keluarga kecil, lebih repot mana? Ya yang ini. Yang ini keluarganya banyak, 3 juta. Yang ini ngurusin keluarga kecil. Jikalau Musa pilih yang di sini saja, ya sudah selesai. Nggak mau repot sudah. Maka dia tidak akan bisa jadi besar. Nah ini hidup kita ini kadangkala
disuruh atau diajak untuk melakukan lebih daripada apa yang job desk kita. Karena kadang kalau orang berkata gini, Pak urusan saya ya atas mimbar. Kalau misal urusan yang bawa mimbar itu bukan bagian saya Pak. Yang penting saya bagian atas mimbar. Ini departemen saya di sini. Tapi kita tahu yang di sini belum disentuh. Belum ada orang yang ngerjakan di sana. Ada orang lagi kata, Pak bagian saya itu cuma bawa perjamuan kudus. Ya, nyalamin orang. Tapi kalau ada jiwa baru, sepian di sana, sendirian tidak yang nemani, bukan bagian saya. Bagian saya cuma shalom-in orang atau kolekten atau itu sudah itu saja job di saya di situ. Kalau yang lain bukan urusan saya. Mungkin kita perlu membuat suatu departemen khusus. Nah, malah tambah aneh-aneh. Ini kan? Sudah lihat ada bagian-bagian dalam hidup ini yang ternyata ada sesuatu seperti Yesus ini. Ini belum makan ini. Ya terus gimana? Ya kau yang di situ ngasih makan mereka. Saya beri contoh lagi yang lain. Kita kerja kan. Dari jam 8 pagi sampai jam 4.30. Jam 8 kita masuk kantor. Jam 9 tuh kita ngeliatin jam saudara. Kapan keluar makan siangnya? Lama sekali nih. Sampai jam 1. Lama ya. Naik jam 10. Jam 11 tuh. Dunia seakan, ini jamnya baterainya habis apa? Kenapa kok geraknya kurang ya? Kasih power supaya geraknya lebih cepat gitu. Tidak bisa. Begitu jam 12.30 bel makan siang kita berkata ini dia waktunya. Wah akhirnya 30 menit kita makan jam 1. Masuk kantor ya kan. Jam 1 masuk kantor kita ngeliat jam lagi. Masih lama. Jam 4.30 pulangnya ini. Jam 2, jam 3, 1 jam seakan-akan tuh lama sekali. Begitu sampai jam 4.30 saudara, itu bel bunyi kering, pulang kita. Anak juga sudah SMS, Pak ayo habis ini jalan-jalan ke mall ya. Langsung kita bergegas, masukkan barang-barang ke tas, mau ketemu sama keluarga. Begitu mau buka pintu keluar dari kantor, bos manggil. Halo, mau kemana? Mau pulang Pak, saya mau pulang nih. Jam 4.30 kan sekarang, 16.30 tepatnya. Iya, gini, saya mau minta tolong boleh tidak? Minta tolong apa Pak? Saya ini punya baju di dry clean, minta tolong nanti untuk diambilkan. Jadi pulang dari kantor ini, mampirlah ke dry clean, ambilkan baju saya. Besok saya mau meeting sama orang dari Korea. Mau pakai baju itu, tapi minta tolong ya. Nah coba, 2 pilihan. Satu kita akan berkata, Pak itu bukan job desk saya Pak. Itu job desk-nya sopir Anda Pak. Untuk ngambil baju di dry clean. Job desk saya sudah selesai. 8 sampai 4.30 finish. Ngerjakan segala sesuatu yang di dalam kantor. Sekarang Bapak minta saya untuk ngerjakan sesuatu yang di luar kantor. Yang dimana itu sifat pribadi Anda sendiri Pak. Waduh, kalau ini bukan urusan saya. Saya tidak mau repot-repot di situ. 1. Apalagi Pak, saya ditunggu sama anak saya di rumah. Ngajak jalan. 1 kan. Ya sudah, pulang. Atau yang kedua, dia berkata, wih, ya Pak, saya akan ambilkan. Nah yuk, lu kok bisa? Sudah tahu perbedaan antara budak dengan anak? Kalau hamba dia akan kerja untuk upah. Kalau hamba dia berkata gini, ya Pak saya ambilkan tapi saya minta lemburan upah buat saya. Tapi kalau anak dia berkata, besok bos mau ketemu sama orang Korea. Ini tentu untuk memajukan perusahaan ini. Kalau dia nggak punya baju, bahkan dia pakai baju yang jelek ketemu sama orang Korea. Nanti tidak muncul MOU-nya. Waduh, bagaimana nanti? Itu anak. Apa yang kerinduan Bapak menjadi milik anak menjadi satu gitu. Waduh, gak bisa. Ya Pak, saya akan ambilkan baju buat Bapak yang di dry clean buat besok. Coba, begitu dia ngerjakan yang kedua, sesuatu yang di luar dari batas job desk-nya dia. Bos akan berkata gini, ini orang bukan kerja untuk upah. Dia kerja untuk masa depan ini, anak ini. Dan ingat,
Anak bukan dapat upah, dia mendapat apa saudara? Warisan. One day nanti di antara semua pegawai saya yang ada di sini, yang punya hati untuk perusahaan ini bisa maju, ya yang ini kelihatan. Suatu saat tiba-tiba bosnya meninggal, dia bisa punya potensi untuk dijadikan apa? Jadi jadi apa? Wakil CEO. Nah, jadi siapa dia? Bukan apa-apa. Tapi karena dia ada di situ, hatinya itu Yesus. Yesus berkata, ini bukan bagian saya untuk ngasih makan. Tapi ini orang lapar, ya sudah saya kasih makan. Bukan cuma tempat kerjaan saudara. Anak juga gitu. Kita baru pulang dari sekolah. Ya, jam 3 sore kita pulang. Tiba-tiba orang tua berkata, nak tolong bantu mama masak di dapur. Lah anak bisa berkata gini, mah itu bukan bagian saya. Itu di luar dari batas job di saya sebagai anak itu. Iya, saya nggak tahu mana, saya nggak mau repot dengan yang begitu-begitu. Nah itu, percayalah, mental semacam itu tidak akan jadi besar. Biasanya kan gitu, laki, suami, cuman mau ngurusin sesuatu yang urusan tempat kerja. Tapi urusan rumah tangga nggak ada di situ, nyentuh nggak ada. Atau istri, ngurusin suami, nggak mau. Ngurusin cuman anak atau cuman rumah tangga saja lah. Jadi memilah-milah. Departemen saya cuma area sini saja. Mental semacam itu tidak akan jadi besar. Yesus mengajarkan kalau ada orang lari 1 meter dan dia ngajak lari lebih lagi 2 mil lebih tepatnya, ya lari. Sama-sama. Saya percaya saudara, Tuhan Yesus itu punya destiny yang luar biasa. Keluar dari zona nyaman karena dia dengan anugerahnya membawa kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Siapa yang percaya kita diberkati Yesus? Ayo tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus kita. 1, jangan suruh pulang, kau yang kasih makan. Ayo kita repot-repot dikit lah supaya mereka ini bisa makan yang terbaik. Ngulurkan tangan buat orang-orang itu. Yang kedua, Yesus 16 ini. Yesus berkata kepada mereka, mereka tidak perlu pergi, kamulah yang harus memberi mereka makan. Oke, selesai kan? Terus yang kedua, mereka berkata kepada Yesus, kami tidak punya apa-apa di sini kecuali 5 roti dan 2 ikan. 18, Yesus berkata, bawalah itu kepadaku. Sudah, selesai. Yang kedua di sini adalah tidak mau mikir, tidak jadi besar. Maksudnya gini, ngasih makan, oke lah ya, saya sudah capek doakan orang. Tapi karena engkau mengatakan untuk ngasih makan, ya sudah, saya jalan. Karena pemimpin ikut, jalan ya saya ikut. Ya kan? Nah begitu mau ngasih makan, murid-murid yang kedua nih, gak ada makanan buat mereka kalau gini sekarang. Mau ngasih apa? Lah adanya apa? Tidak ada apa-apa. Nah ini, orang tidak akan bisa jadi besar kalau belum langsung ngomong, dadah. Gak bisa. Nah itu. Saya itu pernah jalan ke sebuah toko, saudara. Contoh ya, saya mau cari obeng. Nah obeng itu jenis tertentu, saya mau masuk ke toko, mau beli. Saya kasih tunjuk ini, gambarnya. Pak, saya mau beli obeng. Oh ya Pak, ada obeng. Obeng yang seperti apa? Yang kayak gini Pak, gambarnya obengnya. Dia ngelihat, aneh. Dan dia langsung berkata, oh kayak gini Pak, tidak ada. Loh Pak, belum kok bilang tidak ada. Loh kayak gini dong. Tidak ada Pak. Yang ada kembangnya loh. Tidak ada Pak. Dia tidak mau cari tahu apa yang ingin saya dapatkan. Yang saya butuhkan. Dia dengan mudahnya langsung berkata, gak ada Pak. Loh ini tidak ada. Sudah tidak ada. Nah itu pegawai yang agak entah mengatakannya gimana. Tapi gampangannya berkata gini, gak ada. Saya mau beli roti ada sosisnya, gak ada. Padahal ada di belakang. Nah, kalau yang kedua dia mau mikir dikit. Dia deketi yang seperti apa Pak? Obeng tuh gini. Terus jelaskan lebih lanjut lagi. Nanti itu bisa dimur. Kalau dimasukkan dengan skrunya itu nanti bisa mengikat kayu itu lebih kencang lagi. Oh, tiba-tiba muncul hikmat. Hikmat itu langsung memberitahukan dia, mengingatkan. Loh kan sebelah sana ada tuh, baru datang kemarin. Nah itu. Tapi dengan mudahnya orang langsung berkata, gak ada. Gak ada. Entah. Ya sudah, gak mau tahu gitu loh. Nah ini
Sama seperti murid-murid kasih makan ini. Gak ada makanan. Lo adanya apa? 5 roti 2 ikan. Gak bisa kan? Ya sudah selesai kan? Sudah selesai. Dengan itu paling mudah itu. Langsung berkata, gak ada. Paling mudah itu. Tapi ya gak ada jadi besar saudara kalau misal begitu. Padahal Tuhan bisa memberikan potensi yang sangat besar buat kita sini. Misal mau jadi sukses, utang mau lunas. Utangnya berapa? Utang saya 100 juta Pak. Terus mau lunas nggak? Mau. Bagaimana caranya? Nggak ada duit Pak, nggak ada duit. Nggak ada duit saya. Loh sekarang punyanya berapa? Nggak punya apa-apa Pak. Coba lihat lagi di saldonya. Oh ada 100 juta. Loh kan 1 juta bisa apa Pak ini? Sudah bawalah sini 1 jutanya. Sama tuh. Saudara tahu kita ini sering kali itu nyari yang tidak ada. Padahal yang ada itu apa? Uang 1 juta. 5 roti 2 ikan. Tongkat kecil, minyak dalam buli-buli. Semua ini adalah kecil dan sederhana. Tapi siapa yang tahu dengan yang kecil sederhana itu. Tuhan bisa jadikan itu menjadi luar biasa dengan multiplikasi yang dahsyat sekali. Apapun yang di tangan Anda saat ini. Mungkin itu kecil dan diremehkan sama orang. Mungkin dicela sama orang. Tapi tanggung jawab yang Anda pegang di tangan saudara. Tuhan bisa membuatnya itu menjadi terobosan yang luar biasa. Dan kita bisa punya masa depan yang memiliki kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Ayo coba tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus kita. Contoh, ada orang anak muda. Dia jalan-jalan dan hari itu dia lapar. Tapi gak punya uang. Di tanah dia menemukan ada koin kecil. Koin bagus. Koin lama. Dengan koin ini dia mau pakai untuk beli makanan. Datang ke toko ini tidak bisa. Uang ini tidak laku Pak. Silakan. Saya mau beli makanan tidak laku. Dia coba di toko lain tidak laku juga. Pakai di tempat lain tidak laku juga. Nah suatu saat 2 pilihan. Yang satu ini koin tidak berguna. Saya buang saja. Atau yang kedua dia mundur sebentar. Dia hadapkan di Tuhan, saya lapar. Saya cuma punya koin ini. Saya ini mesti gimana dengan koin ini? Tiba-tiba saudara, muncul hikmat. Ya foto, potret, jepret. Tiba-tiba, hati ini seperti dorong dia untuk masukkan di internet. Begitu dimasukkan ke dalam situs jual beli, OLX, Bukalapak atau apapun itu. Ternyata Kaskus itu, orang nyari. Pak itu dijual. Wah, orang kedua nanya lagi, Pak yang itu dijual berapa? Saya tawar Pak. Jadi menjadi barang lelangan saudara. Satu nawar 10.000, satu nawar 50.000, lain lagi nawar 100.000, lama-lama tinggi dan semakin tinggi dan semakin tinggi. Sampai akhirnya adalah koin ini jatuh di tangan seorang kolektor. Yang dibeli sama dia dengan harga 1 juta. Ayo bayangkan. Kalau misalnya dia ambil pilihan yang satu, belum, ini koin tidak berguna, buang aja. Sudah, dia gak dapat duit 1 juta. Lain cerita kalau dia itu mundur sebentar. Dia hadapkan yang di tangannya dia kepada Tuhan Yesus. Tuhan kasih hikmat. Kalau orang dunia berkata dia punya ide. Ya kan gitu. Saya lihat ide itu datang dari Tuhan. Kling. Itu datang dari Tuhan. Izinkan Tuhan itu memetas. Seperti netaskan telur di kepala kita. Berubah wujud. Dan kita punya jalan dengan apa yang di tangan kita ini. Tiba-tiba kita diingatkan oleh kontak orang yang lama sekali belum kita hubungin. Ya kan gitu. Kita dipertemukan dengan orang itu kembali dan saya dulu utang budi sama kamu. Saya ingin balas. Nah, kamu kok bisa hubungin saya? Iya, saya iseng-iseng buka-buka kontak-kontak ini. Dengan hati saya tenang, saya entah gimana itu pengen buka-buka kontak. Tiba-tiba ingat, saya cuman SMS, halo apa kabar? Langsung orang itu, coba lihat. Itu orang ya kalau belum langsung berkata tidak ada. Gak bisa, ya sudah. Tidak jadi besar. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah jangan pernah merasa pesimis dengan apa yang di tangan saudara. Karena yang di tangan saudara itu bisa memberikan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dalam nama Yesus, apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil. Ayo tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus kita. Yang ketiga, yang terakhir di sini. Ya sudah bawa sama saya. Kasihkan kepada Yesus. Tiba-tiba ayat 19, Yesus berkata,
Sudah, sini. Setelah diterima oleh Yesus, Yesus berkata, perintahkan orang banyak itu untuk duduk di atas rumput. Yesus ngambil 5 roti itu, nadah ke langit dan mengucap syukur. Yang ketiga, orang tidak akan bisa jadi besar jikalau yang pertama tidak mau repot. Kedua, tidak mau mikir. Yang ketiga, tidak mau ngatur. Maksudnya ngatur gimana? Soal ini sisi yang tersembunyi yang tidak kelihatan. Pada saat Yesus terima 5 roti 2 ikan itu, dia ngasih perintah kepada murid-muridnya. Oke, saya terima. Sekarang gini, kumpulkan orang-orang itu untuk duduk berkelompok-kelompok. Supaya mereka semua ini mendapatkan bagian dan tidak berebut. Ya. Supaya mereka ini saling masing-masing itu terima semuanya. Jadi sama Yesus itu disuruh kelola lah. Ya, kelolaan. Supaya nanti ketika saya memberikan keajaiban, menunjukkan ada keajaiban roti banyak begitu. Mereka nggak langsung, saya lapar. Oh, enggak boleh. Semua harus duduk berkelompok-kelompok. Untuk apa? Supaya mereka ini tidak ada yang tidak kebagian. Semuanya akan mendapatkan. Ini namanya apa? Ngatur, saudara. Mengelola. Karena seringkali yang terjadi adalah Tuhan ngasih multiplikasi dalam kehidupan kita. Tuhan ngasih keajaiban bagi kita. Tapi maksudnya adalah kelolalah berkat Tuhan dengan baik. Kelolalah dengan baik. Kalau misal kita tidak kelola berkat Tuhan, nanti akan tercecer kemana-mana. Saya kasih contoh ya, begini. Kita doa, Tuhan minta duit. Saya punya utang. Tolong bantu saya untuk kasih duit. Ya. Oke, wadahnya apa? Ini Tuhan ember di tangan saya. Saya tadahkan ini. Nah sekarang sampai dari jam 9 sampai jam 3 Tuhan memberikan kairosnya buat kita. Dia memberikan keajaiban. Dia memenuhi ember kita dengan air dari surga. Selama 6 jam. Sekarang sampai saya tampung itu ember itu, air itu. Sampai apa? Luber keluar kemana-mana. Oke, selesai. Nah saya tanya, dari jam 9 sampai jam 3, saya tadahkan wadah saya ini. Selesai jam 3, saya tanya pada saudara, berapa banyak berkat Tuhan yang saya terima? Cuman 1 ember. Nah 1 ember Tuhan. Nah terus gak cukup buat bayar utang yang tadi tuh. Lah embernya gimana? Ya ini Tuhan, cuma kecil ini. Tapi gak cukup yang tadi nih. Loh kan saya sudah ngasih berkat kamu selama 6 jam. Airnya sampai tumpah kemana-mana. Berkatku kan melimpah-limpah dalam hidupmu. Iya Tuhan. Tapi sekarang faktanya sekarang tidak cukup duit saya untuk bayar yang hutang. Tapi dari 6 jam. Ada orang berkata gini, Tuhan minta jemaat yang banyak. Tuhan ngasih jemaat banyak. Dan kemudian mana wadahnya? Wadahnya untuk menampung jemaat itu mana semua? Kalau tidak ada wadah untuk nampung jemaat, gak ada FB yang siap, kasihan. Jemaatnya akan tercecer-cecer kemana-mana. Maksudnya gimana Pak? Nah ini. Beda ceritanya kalau saya punya 1 timba besar di sini. 3 ya, 1, 2, 3. Saya tadah ke atas, dipenuhi sama Tuhan, saya tuangkan ke satu sini. Saya tadah lagi, saya tuangkan ke sini. Saya tadah lagi, saya tuangkan ke sini. Jam 6 saya dapat berapa banyak? 3 ember besar sama 1 timba kecil. Nah itu. Yang ini loh tidak ada seringkali. Ini apa? Ini adalah wadah keuangan untuk bayar utang. 1 ya. Kedua, wadah untuk bayar anak sekolah. Ketiga, wadah untuk investasi jangka panjang. Nyicil rumah entah apa. Ini mesti ada. Nah pada saat kita dapat berkat dari Tuhan, langsung tuangkan, yang ini buat bayar utang, langsung pindahkan ke sini. Yang ini buat Tuhan nyicil rumah ini, langsung pindahkan ke sini. Pindahkan ke tempat wadahnya masing-masing. Supaya semua ini mendapatkan bagian saudara. Kalau nggak ada ini nanti, waduh Tuhan, aku sudah diberkati buat bayar anak sekolah, tapi yang rumah belum terbayar. Mana Tuhan kasih saya berkatnya lagi. Lah Tuhan bingung. Kan sudah aku kasih berkat sampai berlimpah-limpah. Mana jatuh-jatuh semua.
Nah, tapi buat bayar rumah enggak ada Tuhan. Mana sekarang minta. Ya. Wah, ternyata ya kita ambil kesimpulan sendiri. Berkata Tuhan itu tidak tuntas kalau misal nolong kita. Lu kok bisa ngomong gitu? Yang salah siapa sekarang? Tuhan atau kita? Ya coba. Beda kalau misal kita tuangkan satu ke rumah. Tuangkan satu ke anak. Tuangkan satu ke utang. Selesai. Nah itu. Ngelola berkat Tuhan. Ini masih urusan duit. Ada lagi urusan waktu. Saudara tahu waktu itu ada orang berkata, Tuhan saya gak punya waktu ini. Buat pelayanan, pekerjaan, anak, keluarga, tidak ada waktu. Tuhan ngasih kita itu waktu itu 24 jam itu sama. Cuman kita saja yang tidak nuangkan waktu kita ini ke dalam wadah yang tepat. Kalau sama anak dicampur-campur. Harusnya kan kasih. Tapi begitu sama anak, gadget masih tetap jalan. Sehingga nanti anak tambah besar, sudah tidak ada kedekatan dengan kita. Kita berkata, Tuhan saya kekurangan waktu. Seandainya saya bisa mendapatkan waktu dengan anak saya. Lah dulu kan saya kasih. Dulu kapan? Ya dulu itu. Cuma kita aja nggak nuangkan ke sini. Saya lihat ngelola berkat Tuhan ini penting. Ada lagi loh tenaga. Tenaga itu dari Tuhan, energi itu luar biasa. Tapi kadangkala kita pakai tenaga ini untuk hal-hal yang tidak berguna. Cara kita ngelola ini loh. Sehingga umur kita bertambah. Tapi visi dari Tuhan belum kelar-kelar sampai sekarang. Lah kenapa? Karena tidak mau ngatur. Biarkan asal ala kadarnya mengalir begitu saja. Seperti sindrom air terjun. Aku jalan aja Tuhan. Terus nanti usia sudah semakin tambah banyak. Langsung sudah mau terjun. Tidak. Biur masuk. Kalau misal dia kelola. Tata satu persatu. Keuangan ditata. Waktu ditata baik, energi ditata, lah itu. Saya lihat ini sangat akan membuat menjadi fondasi yang kuat. Anda akan jadi sebesar apapun, itu akan jadi fondasinya kokoh. Diangkat tinggi dengan sangat luar biasa. Murid-murid gitu, diajari sama Yesus. Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kita. Tapi kita sebagai manusia, bagaimana kita mengelola berkat dari Tuhan itu? Bejananya mana? Anda ingat minyak buli-buli, ya cari bejana. Begitu tidak ada bejana lagi, pengurapan selesai. Ya sama. Dalam hidup kita ini, kalau misal tidak ada wadah lagi, yang menjadi sebuah proyek untuk Tuhan bisa isi, selesai. Kalau kita cuma punya satu wadah di tangan kita, ember kecil ini saja, lah bagaimana yang lainnya? Bagaimana yang ini? Yang itu dan lain sebagainya. Begitu dapat langsung, kelola dengan baik. Saya percaya saudara, Tuhan Yesus itu akan membuat kita ini menjadi orang-orang yang sangat ajaib dan dahsyat sekali. Baiklah kita bergerak bersama-sama dengan Yesus Kristus. Alami terobosan-terobosan yang luar biasa. Doa kita dalam bulan ini, saudara akan mendapatkan a new project dari Yesus Kristus. Tuhan akan segera membereskan segala macam hutang Anda. Dan dia akan memberkati saudara tanpa batas. Tapi pada saat kita mendapatkan berkat itu, taruh dengan baik. Ya. Terus kita bergerak bersama-sama. Saya percaya saudara, kita ini hidup tidak pernah alami. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Terus jalan. Sehingga semua yang kita hadapkan, kita aspek kehidupan kita, semuanya dibuat berhasil oleh Yesus Kristus. Amin. Siapa yang mau jadi besar dalam Yesus Kristus? Coba angkat tangan dingin-dingin saudara. Ayo tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus kita. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri dalam anugerahnya.